Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, perwakilan dari kelompok 5. Eh, di sini saya akan membahas tentang resiko suku bunga. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depira Herawati dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Ibrahim. Saya dari kelompok 1 dengan judul Risiko Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Feriski, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rani Maulani Cidiki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Abdillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rubiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahayu. Di sini saya akan memberikan suatu contoh resiko suku bunga yang terdapat studi kasusnya di Bank Syariah. Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Di sekitar 800 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, investor publik memegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum juga bank dan pihak lainnya. Nah, karyawan pun terkena dampak menjadi PHK-an oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh memburuknya kondisi keuangan Bank Global, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI. 3. Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI, kepolisian ada upaya secara tidak sengaja dari pihak bank lain tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. 4. Direksi, pejabat eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu juga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan dan menghilangkan dokumen-dokumen penting. Nah, di sini solusi dari studi kasus resiko suku bunga. Pertama, sebagian perusahaan harus terbuka semestinya. Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate government. Kedua, Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelolaan Bank Global dengan Product Asset Management yang disebut PAM. Ketiga, kasus Bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia dan Bapperpam, atau uraian penjelasannya sebagai berikut. Suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakannya tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis, tidak hanya berpatokan pada aset atau modal semata, tetapi juga memperhitungkan faktor manajemen risikonya, baik hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengelola manajemen risiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian. Pemilik maupun pengurus bank tidak mencerminkan diri dalam pengelolaan keuangannya.
Makanya terjadi faktor-faktor di mana memburuknya kondisi keuangan bank global. Lebih khususnya lagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus resiko suku bunga terhadap keputusan pembelian kredit kepemilikan rumah atau KPR. Setelah melakukan survei terkait dengan pembelian KPR, saya memilih salah satu rumah dari PT El Cipta. PT El Cipta merupakan perusahaan di bidang konstruksi perumahan yang menawarkan pembelian rumah secara kredit dengan beberapa sistem atau penawaran yang berbeda. Untuk penawaran pertama, yaitu PT El Cipta menawarkan perumahan subsidi pelafon dengan persyaratan konsumen harus memiliki pendapatan tetap dan konsumen tidak atau belum pernah memiliki rumah sama sekali. Dengan ketentuan 10 tahun angsuran kredit tetap tanpa ada kenaikan suku bunga, dan tahun ke-11 hingga tahun ke-15 sistem kredit akan menggunakan kenaikan suku bunga. Untuk penawaran kedua, yaitu perumahan komersial dengan persyaratan konsumen harus memiliki pendapatan tetap dengan ketentuan pada tahun kedua hingga tahun ke-15 cicilan menggunakan atau mengacu kepada kenaikan suku bunga. Setelah saya melakukan pertimbangan dengan melihat bahwa nilai suku bunga tiap tahunnya naik dan mengasumsikan bahwa semakin tinggi nilai suku bunga pinjaman akan semakin tinggi pula persentase dari pokok utang yang harus dibayar, sehingga cicilan kredit yang harus dibayar akan mempengaruhi atau meningkatkan biaya pengeluaran tiap bulannya. Dan selain itu, dengan budget yang saya miliki dan banyak pertimbangan seperti nilai cicilan per bulan atau pengeluaran lainnya, saya memilih rumah subsidi pelafon. Karena ketika suku bunga tetap dan jangka waktu yang tidak begitu panjang akan meminimalisir pengeluaran biaya bulanan yang akan memunculkan nilai lebih untuk keperluan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus di perusahaan saya, tepatnya di koperasi di mana tempat saya bekerja. Jadi di sini dan untuk studi kasusnya tingkat suku bunga di pinjaman tunai. Jadi di koperasi saya itu ada program yang menyediakan pinjaman tunai bagi para anggotanya yang terdaftar dan telah deposit sebelumnya dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi untuk prosedur sendiri berlaku kelipatan. Misalkan kita ada deposit 3 juta, nah kita bisa meminjam jadi 6 juta, jadi kelipatan seperti itu. Jadi pada kali ini saya coba memperjelas tingkat suku bunga untuk peminjaman tersebut. Jadi di sini saya ingin meminjam ke koperasi sebesar 6 juta dalam tenor 12 bulan atau 1 tahun. Nah, di dalam tenor tersebut telah ditetapkan suku bunga atau bunga pembayaran per bulannya sebesar 2%. Jadi 6 juta dibagi 12, 500.000 dan ditambah 2% untuk per bulannya. Jadi sekitar 510.000 per bulan selama 12 bulan. Jadi pada intinya risiko suku bunga itu merupakan 2 komponen yang penting, yaitu beban pokok hutang dan bunga atau tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh kreditur terhadap debitur. Cukup sekian.
penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko suku bunga dari perusahaan PT Kodak. Untuk penyebabnya sendiri PT Kodak bangkrut, yaitu menurut sejumlah pengamat ya, perusahaan pelopor fotografi tersebut tak sanggup melawan arus digital yang semakin berkembang setiap tahun. Tidak seperti IBM dan Corp Xerox yang sukses menciptakan ide-ide bisnis baru yang pada dasarnya perusahaan tersebut sedang turun ya. Untuk analisisnya sendiri, yang pertama yaitu mengapa perusahaan berutang untuk menjalankan bisnis dan operasionalnya. Perusahaan Kodak melakukan pinjaman untuk mendapatkan modal untuk melakukan produksi. Meminjam modal pada investor juga dapat memperluas penggunaan produk dan nilai paten dari produk agar perusahaan bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang terkait. Dan yang kedua, kepada siapa perusahaan tersebut berhutang? Perusahaan Kodak mendapat pinjaman modal dari investornya yang berupa beberapa perusahaan terkait dan diantaranya secara langsung menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti Walmart Stores Inc., Target Corp, Sony Corp, dan Walt Disney. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan melakukan pembayaran utang tersebut. Perusahaan akan melunasi kewajibannya kepada investor jika perusahaan mendapatkan laba dari penjualan produk, karena perusahaan mengalami kerugian dan pailit, sehingga perusahaan harus menjual beberapa asetnya serta melaporkan kepailitannya kepada pemerintah agar mendapatkan bantuan dalam melunasi utang-utangnya tersebut. Dan apa saja resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dan ada banyak ya resiko-resikonya. Yang pertama itu ada resiko operasional, resiko likuiditas, resiko reputasi, dan resiko tenaga kerja. Dan ada juga resiko bisnis. Persaingan bisnis di dunia teknologi sangatlah pesat. Pesaing selalu mengeluarkan produk-produk yang lebih canggih, sehingga lebih digemari oleh para konsumennya dalam beberapa waktu kurun sekarang ya. Apalagi sekarang udah zaman yang modern, serba canggih juga gitu. Bagaimana cara agar perusahaan dapat mengembangkan usahanya tanpa melakukan kredit atau berutang? Karena perusahaan sebenarnya sudah lama bergelut di dunia teknologi dan fotografi, perusahaan sudah punya nilai paten atas beberapa produk yang mereka ciptakan, serta sudah dapat banyak kepercayaan dari beberapa perusahaan yang menggunakan produknya tersebut. Tentu saja perusahaan seharusnya sudah punya banyak pengalaman tentang sektor ini. Selain itu, perusahaan juga dapat beralih ke bidang media sosial seperti yang telah disarankan oleh analis. Selain karena sedang majunya bisnis dalam dunia online, modal yang harus dikeluarkan jumlahnya pun tidak banyak seperti produksi perangkat keras yang biasanya dilakukan oleh Kodak selama ini. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor, resiko tingkat suku bunga ini merupakan resiko terkait dengan kesehatan finansial perusahaan. Adanya risiko tingkat suku bunga merupakan salah satu indikasi bahwa PT Astra Honda Motor menggunakan pendanaan atas investasi dan operasionalnya dengan modal yang berasal dari luar. Berupa hutang merupakan salah satu sebab berubahnya struktur modal perusahaan. Dengan struktur modal yang berubah seiring dengan bertambahnya hutang perusahaan, maka akan menambah biaya kebangkrutan perusahaan walaupun targetnya bertambah. Biaya kebangkrutan merupakan salah satu sebab perusahaan sedang mengalami financial distress. Dampak dari PT Astra Honda Motor yaitu perubahan ekonomi Indonesia yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Solusi dari saya untuk PT Astra Honda Motor yaitu resiko ini, tingkat suku bunga PT Astra Honda Motor ini dapat dilihat dengan mengetahui hutang perusahaan dan membandingkannya dengan modal sendiri perusahaan yang terhubung dalam struktur modal. Dengan melihat perbandingan antara keduanya, maka kita bisa melihat bagaimana perusahaan tersebut mempunyai resiko perubahan tingkat suku bunga yang besar atau rendah.
Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya resiko suku bunga, upaya-upaya yang diperlukan dilakukan oleh PT Astra Honda Motor antara lain mengelompokkan aktiva dan pasiva berdasarkan tingkat kepekaannya dan menyusun perkiraan tingkat suku bunga melalui metode sehingga didapat perkiraan yang lebih baik. Selain itu juga, PT Astra Honda Motor harus tanggap dalam menghadapi perubahan yang potensial akan merugikan. Dengan masa COVID-19 ini, penurunan suku bunga perbankan diperkirakan belum akan efektif, mendorong permintaan kredit mempertimbangkan sektor ekonomi yang sedang memburuk. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi menurut saya kepada dua hal. Yang pertama, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Untuk konsumsi rumah tangga itu sendiri, untuk saat ini masyarakat mengetahui apa yang harus mereka beli dan apa yang mereka butuhkan, jadi mereka tidak terlalu royal untuk hidupnya. Nah, yang kedua ada investasi swasta. Banyak para investor yang menjual sahamnya, dan untuk saat ini para pengusaha sedikit takut untuk meminjam uang untuk memulai usahanya karena kebanyakan perusahaan mereka banyak yang bangkrut dan serta gulung tikar. Saya akan menjelaskan contoh kasus dari PT Perikanan Samudra India. Jadi PT Perikanan Samudra India ini perusahaan yang bergerak di bidang perikanan laut, lalu membutuhkan tambahan finansial untuk membangun dan mengembangkan perusahaan secara lebih maju, seperti membuka pabrik baru, menambah karyawan baru yang lebih terampil. Nah, selama ini kemajuan perusahaan ini telah menunjukkan hasil yang lebih berarti. Nah, komisaris PT Perikanan Samudra India ini mengusulkan sebaiknya untuk pinjaman dana ini melalui pinjaman perbankan karena lebih mudah untuk prosesnya dibandingkan dengan membuka saham, karena harus mencetak sahamnya, lalu harus ada rapat pemegang saham dan sebagainya. Nah, dari analisa kasus tersebut, ini jadi perhatian khusus untuk manajer perusahaan karena pinjaman perbankan bersifat perhitungan bunga efektif, yaitu flat, hanya 1 tahun dan selanjutnya berdasarkan kondisi realita pasar. Dan yang kedua, selama ini para konsumen yang membeli produk perikanan pada PT Perikanan Samudra India banyak yang membeli secara tidak tunai atau kredit, yaitu membayar secara bertahap sehingga penerimaan penjualan perusahaan adalah bersifat bertahap. Dan yang ketiga, selama ini perusahaan juga sudah memiliki utang dalam bentuk valuta asing kepada para rekanan bisnis, dan sistem pembayaran juga tidak dibayar secara tunai, sehingga karena faktor pembayaran tidak dilakukan secara tunai, maka jarak pembayaran tersebut memungkinkan timbulnya kondisi fluktuatif dan dalam bentuk falas yang otomatis bisa saja memberatkan perusahaan. Nah, dampaknya akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, solusinya kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil, yaitu berubah dari yang diharapkan oleh banyak pihak, khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis, baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Maka dari itu, komisaris harus lebih mengkaji lagi tentang usulan kebutuhan dana pinjaman melalui perbankan. Jelaskan studi kasus Bank Syariah, yaitu Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Jadi, sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi, bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah juga dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. Dan ada 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta Bank Indonesia sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Yang ketiga, direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan, dalam pengawasan Bank Indonesia dan kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Yang keempat, direksi
pelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk mencermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharuskan menerapkan prudence banking. Lebih khusus lagi, bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan. Sekian dan terima kasih dari studi kasus resiko suku bunga. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun penjelasan yang kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.